Selanjutnya soal nomor 2. Di sini ada sebuah rangkaian, lalu ada tegangan, ada yang panjang itu kutub positif pada baterai dan yang kecil itu adalah kutub negatif. Nah, arus itu akan berjalan dari kutub positif, ini ada arahnya, kemudian terpecah pada paralel, kemudian nanti menyatu lagi untuk keluar dan menuju ke arah kutub negatif. Nah, di sini karena yang ditanyakan adalah R rangkaian atau R penggantinya terlebih dahulu, jadi kita hitung dulu. Oke, untuk yang pertama, perhatikan gambar yang paralel. Di sini ada R2, R3, R4. Yang kita lakukan itu adalah sebelum memparalelkan R2, 3, 4, kita harus menserikan terlebih dahulu R2 sama R3. Berarti nanti R2, 3, karena dia seri, berarti dijumlahin aja ya, R2 ditambah R3. 30 ditambah 30, hasilnya 60 ohm. Selanjutnya, setelah kalian serikan nanti bentuknya menjadi seperti ini. Ini adalah R23, ini adalah R4. Jadi yang kita lakukan adalah kita paralelkan menjadi 1/R234 sama dengan 1/R23 ditambah 1/R4 menjadi 1/R234 sama dengan 1/60 ditambah 1/20. Penyebutnya disamakan berarti sama-sama 60, berarti 1 plus 3 menjadi 4/60. Maka R234 nya menjadi dibalik 60/4, yaitu 15 ohm. Sampai situ paham ya? Kemudian setelah kita paralelkan, bentuknya akan menjadi seperti ini. Di sini ada R234, kebalik. Ini ada R1, di sini ada R234. Berarti kita cari hambatan totalnya atau hambatan rangkaian. R1 ditambah R234 menjadi R1 adalah 10, R234-nya adalah 15. Sampai situ paham ya? Nah, maka yang A itu adalah 25 ohm. Selanjutnya yang ditanyakan adalah I masing-masing. Tadi kan kita udah hitung R pengganti atau RT ya. RT kita udah dapat, berarti sebelum masuk ke I masing-masing, kita hitung dulu I rangkaiannya. I rangkaian menggunakan rumus V per R. V-nya berarti 100, R-nya adalah R total pengganti 25 menjadi 4 ampere. Nah, kalau seri itu kan I-nya sama, ya kan? Nah, I rangkaian itu kan berarti akan sama dengan R1 sama R234, ya enggak? Berarti kita bisa tulis nih, I rangkaian sama dengan I1 sama dengan I234 sebesar 4 ampere. Sampai situ aman ya. Selanjutnya kita berarti I1 udah ketemu. Kalau kita mau hitung I234 gimana? Kita harus lihat dari sisi sini ya. R234. R234 itu kan tersusun secara paralel dari R23 sama R4. Berarti kita harus cari dulu V234-nya. V234 kan rumusnya I234 dikali R234. I234 itu 4 ampere, R234 ini ya 15. Berarti 60 ohm. Volt. Artinya apa? Artinya V234 itu akan sama dengan V23 sama dengan V4 sebesar
60 volt. Berarti kalau kita mau cari I23, kita bisa menggunakan rumus V23 dibagi R23. V23 itu 60, R23 itu 60 juga, berarti 1 ampere. Nah, satunya I23 itu adalah I4. I4 berarti V4 dibagi R4. V4-nya berapa? V4 itu 60. R4-nya berapa? R4 10. R4-nya 20 ya. R4-nya 20. Berarti 3 ampere. Jadi I1 sudah dapat. I1 tuh berarti tadi yang ini ya, 4 ampere. I2-nya belum dapat, I23 belum dapat ya. I4-nya 3 ampere. Berarti sekarang kita tinggal cari I23. I2 dan I3 maksudnya. Dengan kita udah dapat I23-nya. I23 itu kan berarti yang sini nih. Tadi susunannya secara seri seperti ini. Artinya apa? Artinya I23 itu akan sama dengan I2 sama I3, yang artinya 1 ampere. Jadi kita udah dapat semua. Sampai situ paham ya? Pasti mumet nih ya. Tapi kurang lebih langkahnya seperti itu. Sekarang kita lanjut yang C. Selanjutnya kita mau menghitung energi. Energi bisa W besar atau E ya. Di sini yang ditanyakan adalah energi pada hambatan 20 ohm, berarti di R4. Berarti E4 sama dengan, kita punya beberapa rumus. Nah, rumus yang kira-kira kita tadi udah cari, jadi nggak perlu cari lagi, itu kita bisa menggunakan ini. I kuadrat RT. I-nya berarti kita pakai I4. R-nya kita pakai R4. Berarti 3 kuadrat, R4-nya itu berarti 20, T-nya itu adalah 5 second atau detik. Nanti didapatkan 900 joule. Selanjutnya untuk soal nomor 3, di sini ada masih bentuk rangkaian, tapi rangkaiannya berbeda. Sebentar. Oke, di sini ada R5 sebesar 20 ohm. Nah, kalau kalian menemukan rangkaian yang seperti ini, kemudian yang ditanyakan adalah tentukan hambatan dari A ke B. Perlu kita tahu, jadi kalau misalkan kita punya arus di sini, itu ke sini, ini pecah menjadi 2. Ada yang lurus, ada yang belok. Nah, kalau yang belok nanti ke titik bawah, nanti kembali lagi ke B. Tapi kalau yang ke kanan atau yang lurus, nanti akan bertemu lagi setelah dia muterin rangkaian nih, gini. Nah, artinya kalau kita mau menuju A ke B itu bisa ada 2 jalur. Yang pertama lewat jalur tengah atau lewat jalur yang belakang. Artinya kita bisa hitung semua rangkaiannya, karena semua rangkaiannya bisa untuk menuju dari A ke B. Maksudnya gimana Kak? Nanti lebih jelas kita bahas. Terus selanjutnya, nah, ingat nggak tadi materi di sebelumnya, kalau paralel itu ketika ada arus yang masuk dia akan pecah jadi 2. Nah, di sini itu kan pecah nih jadi 2. Artinya apa? Artinya rangkaian tengah ini itu adalah paralel. Jadi nanti paralel itu nggak seterusnya atas dan bawah, tapi bisa juga kanan sama kiri. Sehingga sebelum kita paralelkan R5, itu kita hitung dulu secara seri R2, R3, sama R4. Itu susunannya secara seri. Kenapa? Karena I-nya kan tadi nggak pecah kan, di tengah-tengah kan. Sehingga kita cari dulu nih. R2, 3, 4 itu sama dengan R1, R2 ditambah R3 ditambah R4. R2 adalah 10, R3 20, R4 adalah 30. Berarti total 60 ohm.
Nah, setelah itu rangkaian kan nanti berubah menjadi kayak gini. Kayak gini ya. Ini adalah R234, ini R5. Ini R1 dan ini R6. Artinya apa? Artinya kita bisa paralelkan nih si ini. Menjadi 1/R 2345 sama dengan 1/R 5 ditambah 1/R 234. Menjadi 1/R 5-nya adalah 20 ditambah 1/60. Nanti didapatkan 1/R 2345 itu adalah 4/60. Nanti kalian coba hitung sendiri. Maka R2345 itu adalah 60/4. Berarti 15 ohm. Nah, biar kalian gak bingung, digambarkan. Jadi setelah nanti diparalelkan, akan didapatkan rangkaian seperti ini. Ini adalah R1, R6, ini adalah R2345. Artinya apa? Artinya langkah terakhir kita menserikan antara R1, R2345, dan R6. Maka R total atau pengganti itu adalah R1 ditambah R6 ditambah R2345. R1 nilainya adalah 10, R6 20, R2345 nilainya adalah 15. Jadi nanti jawabannya 40 ohm. Jadi RAB atau R total sebesar 45 ohm. Oke, selanjutnya ada soal nomor 4 seperti ini. Jadi rangkaiannya lebih panjang. Kemudian yang ditanyakan adalah RAB, RAD, RAC. Sekarang yang RAB dulu. RAB itu kan berarti bisa dari sini terus ke bawah atau yang lurus. Kalau yang ke bawah nanti ujung-ujungnya kita ketemu di B. Kalau yang lurus nanti bisa masuk ke sini, terus ke B. Kalau yang lurus pada rangkaian ketiga, yang sisi kanan, itu dia nggak bisa balik ke bawah ya kan, karena buntu. Jadi hanya bisa di rangkaian pertama yang kiri sama yang tengah. Sehingga RAB nanti kalian hanya gunakan yang seperti ini. Nah, yang kalian gunakan atau yang kalian hitung itu rangkaian yang ini aja, yang kanannya nggak usah. Cara hitungnya sama seperti nomor sebelumnya, jadi kalian nanti cari aja, nanti tinggal dihitung kayak biasa. Sekarang kita mau cari yang RAD. Kita buat dulu rangkaiannya, arusnya RAD. Berarti dari sini bisa lurus, kemudian tembusnya ke bawah sini, terus ke sana, ke arah D ya. Atau habis ini kan lurus, ada yang ke bawah bisa ke sini, nanti ke D. Kalau yang ini, yang sisi kiri, kalau misalkan kita belokkan masih bisa nih. Nah, tapi nanti beloknya ke kanan, jangan ke kiri. Kalau ke kiri kan jalan buntu. Sehingga rangkaiannya nanti akan menjadi di titik A, kemudian ambil yang sini tengah, gini, lalu seperti ini, D. Jadi kita hanya pakai rangkaian yang kayak gini. Nah, lalu kita coba gambarkan arusnya. Ini kan ke sini, ada yang ke bawah, ada yang ke sini ke bawah, tapi ini ke sana. Terus yang bagian ini kan ada yang lurus, lalu ke bawah ada yang ke kanan.
ada juga yang ke sini. Nah, artinya apa? Untuk menghitung, kita paralelkan dulu. Ini kan pecah. Kalau paralel kan ditunjukkan biasanya arusnya pecah ya. Nah, ini kan yang pecah ada 2. Bagian sisi sini dan bagian yang atas. Jadi, atas dan bawah nanti kita paralelkan terlebih dahulu. Ini ada 2 hambatan dan itu rangkaiannya seri karena kan arusnya nggak pecah nih. Berarti nanti tinggal ditambahin aja 10 ditambah 20, 30. Terus kalau yang bawah 20 ditambah 30, 50. Itu cara cepatnya. Nah, setelah nanti kalian seri, kalian bisa paralelkan. Ketika sudah diparalelkan, nanti berarti rangkaiannya menjadi ini A, kemudian seperti ini, seperti ini. Nah, jadi D. Jadi nanti kalian tinggal hitung aja nih. Ini kan hambatan yang didapat setelah diparalelkan. Nanti kalian tinggal jumlahin aja. Selanjutnya kalau misalkan yang ditanya adalah RAC, berarti dari A bisa lurus, tinggal lurus sampai. Atau kalau lewat bawah, ini juga masih bisa. Ntar kita ke arah sana, terus ke atas, nanti sampai di C. Kalau dari sini juga bisa ke bawah, nanti masuk ke atas. Berarti kita bisa gambarkan rangkaian yang akan kita gunakan bentuknya ini A, hambatan, titik, hambatan, titik lagi, hambatan, titik, hambatan, titik, hambatan, hambatan, titik. Nah, nanti bentuknya kayak gini. Ntar kalian tinggal hitung aja. Nah, kalau misalkan mau tahu yang paralel yang mana, ini kan arusnya ke sini, bisa ke bawah, bisa ke sana. Ini arusnya ke bawah, karena kita nggak ke kiri ya. Kemudian nih, ada pecahan lagi nih, dia ke sana. Kita tidak pecah lagi, ini berarti lurus, nanti ke C, atau ke bawah, nanti ke bawah sini, nanti ke atas, nanti langsung ke C. Berarti nanti yang paralel